para hadirin kaum muslimin, tamu-tamu dari Al-Habib Nuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majlis yang mulia, di tempat yang mulia, yaitu majlis haul Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habashi. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita pada saat ini, doa-doa tadi yang kita doakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, dimurahkan rizki kita, dilapangkan dada kita, dibersihkan hati kita, dan mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali diampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, seorang bijak mengatakan, datanglah kalian di majlis ulama dan dengarkan kata-kata dari ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardal maitah bima'il matar. Datanglah di majelisnya ulama dan dengarlah hikmah-hikmah nasihat dari ulama, karena Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati kita dari berkat nurnya ulama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan air hujan untuk membersihkan bumi dari kegersangan bumi ini. Begitulah para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini akan dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim mengatakan di dalam kitabnya Miftahus Sarair wa Kanzuz Dhahair, beliau mengatakan bahwa hati kita manusia ini, para hadirin, ibarat rumah. Jadi hati kita, para hadirin, seperti rumah, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Rumah itu, para bapak sekalian, kalau ada penghuninya, maka rumah itu akan bersih, selalu dibersihkan setiap hari, akan hidup itu rumah. Tetapi kalau rumah itu kosong, tidak ada penghuninya, maka rumah itu akan kotor, akan mati, dan akan angker. Begitu juga dengan hati kita manusia. Kalau hati kita manusia ini kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita kosong dari salawat kepada Nabi, hati kita kosong dari qiraatul Quran, hati kita kosong dari majelis-majelisnya para alim ulama, maka hati ini akan kotor, akan mati. Dan kalau hati kita mati, hati kita ini rusak, maka rusaklah itu manusia. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam tubuh kita ini segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah manusia itu. Tetapi kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah itu manusia. Ala wahyal qalb, itulah hati kita manusia. Oleh karena itulah para hadirin rahimakumullah, pernah satu waktu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk bersama sahabat seperti majlis kita semacam ini, beliau mengatakan akan masuk ke dalam tempat ini, akan muncul di hadapan kita ini seorang ahlil jannah. Yatlu alaikum ahlil jannah, kata Nabi. Akan masuk di hadapan kita, muncul di hadapan kita orang ahlil jannah. Para sahabat melihat ke pintu gerbang. Siapa gerangan yang akan masuk? Apakah dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Apakah Umar Ibnul Khattab? Apakah Sayyidina Utsman bin Affan? Atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Kalau mereka yang muncul, yang masuk, maka wajar, karena mereka itulah sudah dijamin surga oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, para hadirin, tidak lama kemudian masuk An-Najjar.
seorang kuli, seorang tukang kayu masuk ke dalam masjid dengan pakaian yang sederhana, dengan cucuran air bekas air wudhu, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia keluar. Begitulah para hadirin. Kemudian keesokan harinya datang lagi dia. Nabi mengatakan, yatlu'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan masuk ke dalam tempat ini orang ahlil jannah. Ternyata yang masuk adalah Najjar yang kemarin. Berturut-turut 3 kali para hadirin. Yang masuk adalah Najjar tersebut yang disebut oleh Nabi ahlil jannah. Para sahabat heran, siapa orang ini? Apa yang dilakukan oleh manusia ini? Apa yang dikerjakan, bagaimana muamalahnya? Akhirnya sahabat Ibnu Umar dan Anas bin Malik setelah An-Najjar keluar dibuntuti oleh 2 sahabat tadi. Ketika diselidiki selama 3 hari, ternyata An-Najjar ini orang biasa. Amal ibadahnya tidak luar biasa, tapi biasa. Malah sahabat yang menyelidiki ini lebih bagus daripada An-Najjar tersebut. Ditanya oleh sahabat, wahai Najjar, apa yang kau lakukan sehingga Nabi mengatakan bahwa engkau ini ahlil jannah selama 3 hari berturut-turut? An-Najjar mengatakan, ma ra'aita, yang kau lihat itulah aku. Tidak ada yang istimewa dariku, kata Najjar. Tetapi setelah didesak dengan 2 sahabat tadi, beliau mengatakan, ma ra'aitu illa ma ra'ait, tidak ada yang istimewa dariku kecuali, kata Najjar, illa ghaira anni la ajdu fi nafsi minal muslimina ghishan wala ahsudu ahada. Tidak ada penyakit hati dalam hati Najjar. Tidak pernah dia berbuat dengki, iri terhadap sesama kaum muslimin. Itulah Najjar, hatinya bersih. Dia mendapat magom yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hati beliau itu adalah suci, bersih. Begitulah dengan para aulia. Al-Habib Nuh Al-Habashi, beliau mendapat kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan kedudukan yang mulia dari Allah tentu karena hatinya sofi, hatinya bersih. Inna addal ummati yadkhulunal jannah la bikasrati salatin wala siyamin, kata Nabi. Bahwa para aulia, para wali-wali abdalku, kata Nabi, dia masuk surga, tinggi surganya bukan karena banyak solatnya, bukan karena banyak ibadahnya. Padahal solat mereka itu luar biasa, ibadah mereka itu luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani solat isya, solat subuh biwudu'il isya, solat subuh dengan wudu isya, artinya tidak semalam suntuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para aulia yang lain. Kanu qalilan minal lail ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka para wali-wali Allah itu kalau malam sedikit sekali tidurnya para hadirin. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermunajat, berzikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati mereka itu bersih. Maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya karena bukan dari situ, bukan dari amal ibadahnya yang luar biasa, kata Nabi, tetapi bal bisa khawatin nufus, bisa lamatis sudur, kata Nabi, karena lapang dada, bersih hatinya dari penyakit-penyakit hati, dia diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalamatis sudur, wasakhawatin nufus, di samping dia itu hati bersih, tapi dia itu murah tangan, suka membantu orang lain, suka sedekah, suka infak. Ini para aulia kita. Warahmatun likulli muslimin, dan punya jiwa rahmah, kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Inilah yang akan mengangkat derajat para aulia kita. Oleh karena itulah para hadirin, marilah di dalam majlis yang mulia ini, mari kita ittiba, kita mengikuti jejak mereka. Kita bersihkan hati kita dengan kita memperbanyak tagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak zikir kepada Allah.
sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi